Baik, adik-adik calon farmasi muda, angkatan termuda di Farmasi Udayana, calon-calon apoteker. Kali ini video ini khusus Bapak membahas 9 bintang apoteker atau 9 star pharmacist. Sebelum lebih jauh kita membahas 9 star atau 9 bintang dari apoteker, kita harus pahami sebelumnya apoteker itu sebenarnya apa? Atau apoteker itu siapa? Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa menurut PP nomor 1 tahun 90 atau PP 51 2009 bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi dia sarjana farmasi, bukan sarjana yang lainnya, dan telah lulus menempuh pendidikan profesi apoteker. Nah, itulah yang disebut dengan apoteker menurut peraturan dan perundang. Jadi, sebelum itu apoteker agar bisa mendapatkan pekerjaannya atau menjalankan kewenangannya sebagai apoteker, apoteker harus mendapatkan surat kompetensi sebagai apoteker, di mana apoteker dinyatakan lulus berkompetensi apoteker oleh siapa? Oleh asosiasi yang menaungi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker. Sehingga setelah itu apoteker baru bisa mendaftarkan diri untuk bisa disumpah sebagai, jadi sumpah jabatan sebagai apoteker dan akan mendapatkan surat tanda register pertama kali. Jadi sebagai apoteker dari KFN, Komite Nasional Farmasi. Nah, di sini surat penugasan yang diberikan kewenangan kepada apoteker yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan memberikan tanggung jawab dalam upaya mengendalikan dan mengawasi perbekalan kefarmasian. Itu bunyi dari peraturannya. Selanjutnya, surat tanda register apoteker yang selanjutnya disingkat OSTRA adalah bukti tertulis diberikan oleh Menteri kepada apoteker yang telah terregister. Apoteker di Indonesia itu harus terregister, terdaftar sebagai apoteker. Nah, izin praktek apoteker selanjutnya dikenal dengan SIPA, Surat Izin Praktek Apoteker, yang diberikan oleh apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian baik di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di sini khusus SIPA diberikan kepada apoteker yang melakukan praktek pelayanan asuhan kefarmasian di tempat apoteker melakukan praktek seperti apotek, klinik, dan rumah sakit. Surat izin kerja yang selanjutnya disebut dengan SIK apoteker adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau surat tenaga teknis kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi dan distribusi sesuai dengan PP 51. Nah, di sini ada hal yang berbeda bahwa kewenangan atau fungsi tugasnya diberikan berbeda sesuai dengan bidang dari pekerjaan yang akan dilakoni oleh apoteker. Apa sih itu pekerjaan kefarmasian yang tadi disebut-sebut dalam peraturan perundang-undangan?
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 63 tentang farmasi, yaitu pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyiapan, dan penyerahan obat atau bahan obat. Nah, tahun 63 peraturannya lebih fokus pada pembuatan produk sediaan. Kemudian pada Undang-Undang 23 tahun 92 tentang kesehatan itu berbunyi bahwa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan, pengamanan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi, pekerjaan kefarmasian menjadi lebih luas aspeknya di sini. Tidak hanya pada aspek produksi, tetapi bagaimana aspek distribusi, penyimpanan, dan penyerahan obat kepada pasien, dan pemberian informasi serta monitoring dari pemanfaatan obat tersebut, dan juga pengembangan bahan obat dan obat tradisional. Menurut PP 51, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Nah, di sini dikompil sediaan farmasi, jadi dipersingkat. Sediaan farmasi itu apa? Kosmetik, obat, obat tradisional. Pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi, serta pengembangan obat dan bahan obat dan obat tradisional. Nah, ada sedikit pergeseran, yaitu menyimpulkan dalam pelayanan sediaan farmasi. Nah, dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, praktek kefarmasian disebutnya meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Nah, di sini hanya ada perbedaan kata pekerjaan dan praktek kefarmasian dalam PP 51 dan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Adik-adik semuanya, itulah yang kita bahas tentang apoteker atau tenaga kefarmasian. Jadi adik-adik lebih paham di sini sekarang, mengerti apa sih sebenarnya tenaga atau pekerjaan kefarmasian, sediaan kefarmasian itu apa. Nah, itulah definisi yang adik-adik harus pahami ketika adik-adik belajar besok dan akan menjadi apoteker. Selanjutnya, perkembangan di bidang kefarmasian. Kita bisa simpulkan dari Undang-Undang 763 tentang farmasi, hanya berpikir tentang pekerjaan kefarmasian adalah ilmu meracik, jadi membuat dan sediaan farmasi saja. Kemudian bergeser sampai Undang-Undang 36 2009 bahwa pekerjaan kefarmasian tidak hanya aspek operandi, tetapi menjamin mutu sediaan farmasi, melaksanakan asuhan kefarmasian dan keamanan dari informasi obat. Nah, ini terjadi pergeseran dari hanya orientasi pada pembuatan sediaan farmasi menuju pada asuhan kefarmasian. Nah, inilah pekerjaan dari apoteker di Indonesia. Berbeda dengan di negara lain. Jadi kalau di negara lain yang memproduksi obat boleh kemis. Yang menjual obat di drogeri boleh kemis. Tetapi yang bekerja sebagai farmasis lebih pada pelayan. Nah, berbeda di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang 36 2009.
pekerjaan kefarmasian itu siapa dan siapa yang harus mengerjakan. Adik-adik, mari kita lihat bahwa tren perkembangan dari asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Pelayanan kefarmasian semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas, kemudian berkembang dan berorientasi menuju pelayanan yang mengacu kepada pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Apa sih asuhan kefarmasian itu? Asuhan kefarmasian adalah pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, jelas-jelas di sini ada perubahan orientasi di mana pekerjaan kefarmasian yang awalnya hanya berfokus kepada buat produk sediaan farmasi, tetapi sekarang tidak itu, tetapi lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Itu terjadi pergeseran belakangan ini. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik adalah pendekatan profesional yang bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan indikasi. Jadi, pelayanan penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku apoteker serta kerjasama dengan pasien dan tenaga profesional kesehatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pelayanan farmasi klinik. Sasaran utama dari pelayanan farmasi klinik adalah untuk mencegah atau mengatasi terjadinya kesalahgunaan obat, drug misuse, penggunaan obat yang berlebihan, drug overuse, penyalahgunaan obat, drug abuse, dan efek-efek obat yang tidak diinginkan. Jadi mencegah 4 hal yang harus akan menjadi fokus dari pelayanan farmasi klinik. Nah, baru kita masuk kepada apa sih 9 Star Farmasi itu. Nah, di sini kenapa kita harus belajar pada konsep farmasi internasional yang dikeluarkan oleh PIP, Pharmaceutical International Federation, yang mengatakan bahwa farmasi itu harus memiliki 9 bintang atau apoteker itu harus memiliki 9 bintang. Bintang yang pertama adalah caregiver atau pemberi layanan. Jika kita lihat pada aturan yang kita miliki, seorang farmasis atau apoteker merupakan profesional kesehatan yang memberi layanan kefarmasian kepada apoteker berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jelas tadi. Pelayanan yang diberikan langsung kepada pasien, yaitu pada asuhan kefarmasian. Nah, di situ meliputi penyiapan obat pada unit dispensing, counseling, konsultasi, monitoring, visite, dan pekerjaan yang lainnya seperti drug reconciliation, drug monitoring terapi obat. Nah, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan caregiver. Artinya di sini bintang pertama yang melekat pada seorang calon apoteker atau apoteker adalah dia harus bersifat autoritik, siap membantu dan memberikan asuhan kefarmasian kepada.
Selanjutnya, decision maker atau membuat keputusan. Seorang farmasis atau apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan dan menentukan keputusan terkait dengan pekerjaan kefarmasian. Misalnya, ketika kita melakukan praktek dispensing, nanti adik-adik bisa belajar pada compounding and dispensing, di mana apoteker dituntut sebagai drug audit, mengaudit apa yang dokter resepkan, apakah sudah sesuai dengan penggunaan obat yang prudent, yang bijak, ya, sesuai dengan indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat jumlah, dan waspada efek samping. Itu diatur dalam prakteknya. Sehingga apoteker wajib memutuskan apakah itu sesuai atau tidak. Apoteker harus berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pekerjaan ini dan memutus. Berbeda halnya dengan apoteker yang bekerja di industri, di mana apoteker harus bisa memutuskan apabila menjamin mutu sediaan farmasi. Apakah ini proses produksi diteruskan atau di-cut. Nah, inilah sebagai decision maker. Jadi, apoteker nanti dituntut dalam setiap pekerjaannya mampu mengambil keputusan yang aman, efektif, dan rasional. Bintang yang ketiga adalah komunikator, yaitu apoteker harus bisa melakukan komunikasi, di mana seorang apoteker atau farmasis harus memiliki kemampuan untuk atau keterampilan berkomunikasi yang baik sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi antara tenaga kesehatan berjalan dengan baik. Misalnya, pasien harus bisa melakukan konseling, pasien harus bisa mendengarkan keluhan apoteker harus bisa mendengarkan keluhan pasien, apoteker juga harus bisa berdiskusi, mengkomunikasikan semua masalahnya kepada tenaga kesehatan lainnya, seperti nurse, fisioterapi, dokter, dan lain-lainnya yang terlibat, sehingga yang namanya patient centered akan terbentuk, yang namanya intercooperational practice bisa tercapai dalam pekerjaan, sehingga patientship menjadi ujung tombak. Selanjutnya, apoteker harus bisa menjadi manajer, memanage dirinya, memutuskan. Jadi seorang apoteker merupakan suatu pengelola dalam berbagai aspek pekerjaan kefarmasian, sehingga kemampuan ini harus ditunjang oleh kemampuan manajemen yang baik. Contohnya pengelolaan obat, seorang manajer dalam QC/QA, seorang manajer dalam QM, Quality Management System, seorang manajer dalam menerapkan GLP, Good Laboratory Practice, seorang manajer dalam melakukan pengawasan dalam GMP, atau yang lain-lainnya. Seorang manajer di farmasi menjadi seorang manajer retail di apotek yang mampu membuat keuntungan dan pengelolaan dari semua perbekalan kefarmasian. Bintang selanjutnya adalah leader, seorang pemimpin. Nah, di sini seorang farmasi atau apoteker harus mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi grup work-nya, memastikan terapi berjalan dengan baik, aman, efektif, dan rasional, memastikan proses produksi berjalan dengan baik sesuai dengan GMP, memastikan proses distribusi berjalan dengan baik sesuai dengan Good Distribution Practice, sehingga tidak terjadi medication error dalam pelayanan kefarmasian atau dalam pelayanan asuhan kefarmasian. Sebagai leader, dia kalau orang Jawa bilang
leader itu perannya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi adaya. Artinya seorang manajer ketika dia berada di depan, dia harus bisa sebagai toladan, suri toladan, memberikan contoh yang terbaik. Ketika dia berada di dalam teamwork-nya, dia bisa sebagai motivator untuk menggerakkan teamwork bekerja dengan baik, meraih. Ketika dia berada di lapang, tuturi andayani, artinya dia bisa mendorong semua timnya, mengikuti semua timnya sehingga menjamin semua berjalan dengan baik. Itulah petuah Jawa yang harus kita laksanakan sebagai leader bagi seorang apoteker. Sebagai seorang leader nggak bisa muncul sebegitu saja, tiba-tiba, sehingga sebagai seorang leader harus dibangun. Mulailah adik-adik belajar dalam proses pembelajarannya membangun diri bisa sebagai seorang leader. Selanjutnya adalah long life learner, jadi belajar seumur hidup. Seorang farmasis atau apoteker harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu karena informasi atau ilmu kesehatan terutama farmasi, obat-obatan penyakit dan terapi berkembang pesat sehingga harus mengupdate diri dan pengetahuan dan kemampuannya. Nah, di sini disebut dengan continuing education. Yang gimana continuing education? Setiap tahun seorang apoteker harus mengumpulkan yang namanya kompetensi dan diuji kompetensinya ulang, baik dia dengan cara mengumpulkan sertifikat kompetensi atau melalui kompetensi, sehingga apoteker nggak bisa selesai ketika sudah lulus. Dia harus belajar sepanjang masa terhadap pelayanan kefarmasian, terhadap perkembangan obat dan segala macamnya. Nah, bintang yang ketujuh adalah teacher sebagai pendidik. Seorang apoteker atau farmasi dituntut juga dalam mendidik generasi selanjutnya, baik secara real menjadi guru atau dosen, maupun sebagai seorang farmasis yang mendidik dan menyampaikan informasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan informasi obat. Nah, di sini ketika kita berpikir teacher, saya sudah mendapatkan suatu gambaran. Ini adalah brand yang harus dikembangkan oleh apoteker dalam mendulang emas. Apoteker harus menjadi pusat informasi obat kepada pasien. Apoteker harus menjadi partner kesehatan kepada pasien. Jika masyarakat harus tahu tentang obat, harus datang kepada apoteker. Gimana caranya? Caranya, ketika adik besok jadi apoteker atau saya mendidik apoteker, ketika praktek di apotek atau di klinik, dia harus memberitahu informasi cara penggunaan obat yang benar, cara fungsi dan manfaat obat atau indikasi obat yang benar, cara penyimpanan obat yang benar. Atau dia bertanya pemanfaatan dari obat itu ketika dia mengalami masalah. Sehingga target brandingnya di sini adalah apoteker tempat bertanya untuk obat. Sehingga apoteker harus mendidik atau melakukan informasi tentang obat buat masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya. Bintang yang ke-8 adalah riset atau peneliti. Kalau kita dengar kata riset atau peneliti, seolah-olah riset atau peneliti ini hanya dimiliki oleh dosen. No.
Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang peneliti terutama dalam penemuan obat, pengembangan obat, pengembangan sistem pelayanan di farmasi klinik atau di apotek, dan juga bisa meneliti aspek-aspek dalam pelayanan distribusi obat, dalam proses produksi, dalam pengembangan obat, dalam penggunaan obat yang rasional atau prudent use of drug, atau pengembangan formulasi, sediaan farmasi, kosmetik, dan obat tradisional. Atau dalam pengembangan di industri terutama pada alat-alat kesehatan seperti regensia dan yang lainnya. Jadi dengan sendirinya apoteker sudah terdidik untuk bisa sebagai peneliti. Nah ini yang adik-adik harus kembangkan dari awal, dari fondasi adik-adik dalam pembelajaran. Bintang yang terakhir, yang ke-9 adalah entrepreneur atau kewirausahaan. Seorang apoteker atau farmasis diharapkan terjun menjadi entrepreneurship dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan memandirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat-alat kesehatan, dan sebagainya, atau juga di apotek. Ketika kita berbicara entrepreneur atau entrepreneur atau entrepreneurship, kita bisa lihat, kita bisa bekerja sebagai socialpreneur, kita bisa bekerja sebagai researchpreneur, kita bisa bekerja sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Sekarang ini banyak seorang farmasis bekerja sebagai socialpreneur, namun juga akan menghasilkan income melalui media-media sosial, mendidik masyarakat bagaimana menjalankan penggunaan obat yang lain. Nah, socialpreneur juga berdampak pada income. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, demikianlah adik-adik yang Bapak bisa sampaikan peran dan fungsi apoteker dan juga yang dimaksudkan dengan 9 bintang yang adik-adik harus pahami. Sukses selalu, bangunlah fondasi dari awal, tidak ada kata telat, lebih baik kita memulai terlambat. Sukseslah.